Oke, baiklah kita teruskan materi tentang otot. Kita bahas sekarang mengenai macam-macam otot. Mungkin materi ini sudah pernah kalian dapatkan sewaktu di sekolah menengah pertama dulu. Untuk macam-macam otot ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot lurik atau otot rangka, yang ketiga ada otot jantung. Untuk otot polos atau kita sebut otot tak sadar, ini ciri-cirinya pertama selnya berbentuk gelondong seperti benang, ya. Terus berinti satu di tengah, bekerjanya tak sadar atau eh, tidak berdasar ke kehendak kita. Terus menyusun sebagian besar organ-organ bagian dalam. Nah, ini gambar dari sel otot polos. Bisa kita lihat intinya berada di tengah dan bentuknya seperti benang-benang gelondong. Untuk otot yang kedua ada otot lurik atau otot rangka. Ini ciri-cirinya selnya berbentuk serabut, terus berinti banyak, terdapat bagian terang dan bagian gelap yang tadi sudah kita bahas karena adanya kombinasi miofilamen tebal dan miofilamen tipis yang menyebabkan adanya pita gelap dan pita terang. Terus menyusun otot rangka, terus otot lurik ini atau rangka ini kerjanya disadari, jadi sesuai dengan kehendak kita. Nah, seperti ini, dan ini untuk gambar dari otot rangka sendiri. Yang ketiga ada otot jantung. Ini ciri-cirinya selnya berbentuk serabut sama seperti otot lurik, terus memiliki banyak inti tengah, terus bekerjanya tidak sadar, hanya terdapat pada organ jantung saja. Nah, ini ya bentuknya hampir mirip dengan otot rangka, hanya pada otot jantung bercabang dan tidak sadar seperti otot polos. Makanya otot jantung disebut otot istimewa karena memiliki ciri-ciri seperti otot polos dan otot lurik. Ya, untuk gambarnya seperti ini, perbedaannya dengan jelas ya, bisa kita lihat. Ini otot lurik dan otot jantung hampir sama, cuma otot jantung bercabang, intinya di tengah banyak, sedangkan otot lurik tidak bercabang, intinya di tepi, tapi banyak. Kalau otot polos bentuknya seperti gelondong dengan inti satu di tengah. Untuk kerja otot sendiri, ini dibagi menjadi dua, ada otot sinergis, yaitu dua otot yang kerjanya bersamaan. Ya, jadi otot ini kerjanya saling mendukung satu sama lain sehingga menghasilkan gerakan satu arah. Misalnya otot-otot antara tulang rusuk bekerjasama mengangkat dan menurunkan tulang rusuk dan dada. Selain itu juga ada otot pronator teres dan otot pronator quadratus yang menyebabkan telapak tangan menengadah atau menelungkup. Terus ada otot antagonis, yaitu dua otot yang kerjanya berlawanan sehingga menghasilkan arah yang berbeda. Misalnya otot bisep dan trisep ketika meluruskan dan membengkokkan lengan bawah. Jadi otot bisep ini adalah otot yang memiliki dua ujung atau dua tendon yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian depan, sedangkan otot trisep adalah otot yang memiliki tiga ujung atau tiga tendon yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian belakang. Sehingga kerjanya untuk mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi. Terus kebalikannya, kalau untuk menurunkan lengan bawah, otot bisep berelaksasi dan otot trisep berkontraksi, sehingga kerjanya antagonis. Untuk gerakan antagonis pada tubuh, ini antara lain yang pertama ada ekstensi, yaitu gerak meluruskan, dan fleksi, gerak membengkokkan atau menekuk. Misalnya gerak siku, lutut, dan ruas jari. Terus ada abduksi, ini gerak menjauhi badan, sedangkan ada aduksi, gerak mendekati badan. Untuk abduksi dan aduksi ini contohnya
gerakan tangan sejajar bahu dan sikap sempurna ketika tangan ke bawah. Terus ada depresi, gerakan menurunkan, dan elevasi, gerak mengangkat atau gerak ke atas. Misalnya gerakan kepala menunduk dan menengadah. Terus ada supinasi, menengadah, dan pronasi, menelungkupkan tangan. Dan ini contohnya telapak tangan menengadah dan gerakan telapak tangan menelungkup. Terus ada inversi, gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh, dan ada eversi, gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar. Nah, itu gerakan antagonis dari otot pada tubuh. Nah, untuk selanjutnya mungkin materi otot sampai di sini. Tugas mandiri buat kalian itu yang pertama, apa sajakah komponen struktur otot yang berperan dalam kerja otot. Jadi kalian sebutkan komponen-komponen struktur otot yang berperan dalam kerja otot apa saja. Yang kedua, sebutkan sumber energi untuk gerak otot. Jadi otot itu memerlukan energi. Nah, sumber-sumbernya apa saja? Sebutkan. Yang ketiga, apakah hipotesis sliding filament itu? Kalian bisa searching di Google atau mencari di buku-buku paket. Dan yang keempat, buatlah skema mekanisme kerja otot. Dan terakhir, silakan tugasnya dikumpulkan di e-learning. Itu saja materi otot hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita bahas tentang gangguan dan penyakit pada sistem rangka. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.